Saudara, program makan bergizi gratis terus digencarkan seperti yang terpantau di wilayah Badung dan Denpasar. Selengkapnya seperti apa tantangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam mendistribusikan MBG dan bagaimana peran TNI dalam mendukung program MBG. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi bersama Dandim 1611 Badung dan Kepala SPPG Badung Kuta-Kuta. Saudara, program makan bergizi gratis terus digencarkan di Provinsi Bali. Nah, khususnya program ini juga digelar di Badung dan Denpasar. Seperti apa daripada penyelenggaraan program makan bergizi gratis di wilayah Badung dan juga Kota Denpasar? Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, program makan bergizi gratis yang ada di wilayah Kuta. Kita akan bertanya terkait dengan bagaimana proses dari penyiapan makanan anak-anak, dan di sini juga sudah hadir dua narasumber, yaitu dari Kepala SPPG Badung Kuta-Kuta dan juga Dandim 1611 Badung Kolonel Infantri Iputu Tangkas Wiratawan. Kita langsung saja tanyakan, pertama saya kepada Kepala SPPG di tempat ini. Saya mau nanya nih, gimana untuk proses penyiapan makanan anak-anak di tempat Bapak? Baik, terima kasih. Di mana proses kami tentu di pertama dalam penyuplaian bahan, kita harus menentukan apakah bahan itu sesuai dan layak untuk dioperasionalkan dan dimasak. Nah, itu paling penting. Kenapa? Karena bahan yang baik akan menjadikan hasil yang sangat baik. Itu sangat berguna banget kepada anak-anak kita. Kenapa? Kita punya bahan yang cukup baik di pasaran, kenapa nggak kita pakai itu barang-barang itu, apalagi ini untuk generasi emas kita, itu sih Mbak. Berarti penyiapan bahan yang baik. Siap. Pertama yang menjadi kunci. Nah, di dapur ini ada berapa siswa yang dilayani? Siap, untuk kita ada total ada 10 sekolah, di mana totalnya itu ada 3.000 lebih, totalnya kalau ditambahkan karena kemarin ada pertambahan juga, di mana 3.589 totalnya. Nah, apa sih yang menjadi tantangan dalam operasional dari SPPG ini? Mungkin untuk tantangan dari operasional itu adalah adanya kendala sedikit pengantaran sih. Kalau selama kita di sini, permasalahan utama adalah pengantaran. Kenapa? Karena lumayan untuk jarak dari sekolah itu sedikit terkendala oleh macet. Apalagi kita ini di kota dan ini sangat menjadi pusat kemacetan. Itu sih terkendala kita karena menjadi kadang sekolah itu bertanya, Pak, kok belum sampai? Saya cross check lagi kepada tim distribusi, ternyata mereka sudah mengantar, namun di jalan terjadi kendala, yaitu macet, gitu sih. Berarti tantangan kemacetan ya, itu jadi tantangan. Nah, lalu menu yang disajikan di dapur ini apa saja? Ya, untuk menu yang kita sajikan pasti paling utama adalah sesuai arahan, karena kita kan produk lokal, kita mengutamakan lokalan, tapi tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena kita udah berapa kali ngecek, kan kita food waste-nya berapa, jadi kita memikirkan kendala-kendala itu, apakah anak yang diinginkan ada yang lain atau tidak, agar anak-anak itu tidak bosan. Jadi kita mix gitu, campurkan, tapi tidak sering. Jadi tetap kita fokuskan kepada makanan yang penting bergizi dan tidak menggunakan ultra processed food. Gitu. Oke, baik. Terima kasih informasinya terkait dengan penjelasan daripada dapur SPPG di sini. Nah, berikutnya di sini sudah ada juga Dandim 1611 Badung di sini. Ya, Bapak bisa dijelaskan kalau dari TNI sendiri apa sih peran TNI dalam mendorong suksesnya dari program MBG ini? Tentu kami dari TNI dalam hal ini adalah tugasnya mendampingi dari tim SPPG ataupun ahli gizi yang ada di dapur di wilayah kami, dan juga kami juga membantu memberikan mungkin dalam hal memudahkan koordinasi, kemudian juga membantu juga dalam hal mungkin apa-apa yang masih kurang di dapur itu. Ya. Nah, kalau untuk dapur SPPG khususnya di wilayah Badung dan Denpasar ini sudah dibangun berapa, Pak? Jadi yang sudah berjalan saat ini di wilayah kami, yaitu di Kota Denpasar ada 8 titik yang sudah berjalan, kemudian di Kabupaten Badung sendiri sudah ada 6 titik yang sudah berjalan. Pak, apa yang menjadi mungkin harapannya Bapak terkait dengan mendorong daripada kelancaran dari program MBG khususnya di wilayah Denpasar dan Badung ini? Ya, tentu yang pertama adalah upaya kami di Kodim
bukan hanya di Kodim, mungkin rekan-rekan juga di Polri, juga kita sama-sama mendorong ini dengan menyampaikan, mencari beberapa solusi, mengajak para orang yang mau berinvestasi lah dalam pembangunan dapur ini. Kami juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan sehingga ke depan ini yang beberapa masih belum dapat, anak-anak sekolah ini, adik-adik kita ini, ya tentunya juga kita berharap supaya semuanya bisa terakomodir. Ya namun memang ini kan masih berproses, tentu kita juga harus perlahan ya sama-sama mendukung lah program ini. Terima kasih Pak Dandim atas informasi yang sudah disampaikan tadi, bahwa seperti yang Pak Dandim sampaikan tadi bahwa sudah ada 6 ya. 14. Total berarti ada 14 dapur atau SPPG yang sudah dibangun di wilayah, sudah berjalan di wilayah Denpasar dan juga di Badung. Dan tentunya kita semua juga berharap agar program MBG ini bisa terlaksana dengan baik di lapangan. Ya saudara, demikian tadi perbincangan terkait dengan bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Badung dan juga di kota Denpasar. Dan memang berbagai pihak termasuk juga dari pihak TNI terus mendorong untuk percepatan daripada program MBG di Provinsi Bali, khususnya di wilayah Denpasar dan juga Badung. Saya Sinta Pramadewi, Komang Suarbawe, Kompas TV, Badung, Bali.